Oke, yang lalu kita sudah membahas mengenai kekonvergenan deret bilangan kompleks, begitu ya. Yang pertama, kita coba lihat kembali ya, melihat dari jumlah parsial dari deret barisan deret bilangan kompleks tersebut. Kemudian kalau barisan dari jumlah parsial ini konvergen, katakan konvergennya ke S, maka deret tersebut kita katakan juga konvergen ke S, gitu ya. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan hubungan antara kekonvergenan deret pada bilangan real, gitu ya. Kalau Zn kita tuliskan sebagai Xn ditambah In, begitu ya, maka deret dari bilangan kompleks Zn ini akan konvergen ke S jika dan hanya jika masing-masing, gitu ya, bagian real dan bagian imajiner dari Zn ini deretnya konvergen ke suatu bilangan real. Katakan X dan Y, sehingga ini jika dan hanya jika ya, bisa lihat buktinya yang lalu kita sudah lihat bahwa ini konvergennya seperti apa gitu ya. Jadi ini bisa ada kaitannya gitu antara deret bilangan real dengan deret bilangan kompleks. Bisa memanfaatkan ini ya untuk membuktikan konvergenan dari suatu deret. Oke, berikutnya akibat ya gitu ya, jika deret bilangan kompleks itu konvergen, ini juga di barisan deret bilangan real gitu ya, maka limit dari barisannya Zn itu akan menuju 0 gitu ya. Di suku ke N gitu ya, kita lihat dari Zn 0 gitu ya, kita nggak punya kesimpulan tentang deret, tetapi kalau deret tersebut konvergen gitu ya, pasti limit dari suku-sukunya itu menuju 0 gitu ya. Bisa dilihat buktinya ya, kemarin saya sudah bahas juga tentang akibat ini. Kemudian dengan keterbatasan, kalau deretnya konvergen, pastinya suku-sukunya akan terbatas untuk semua N. Kemarin saya udah buktikan ya. Ini saya pakai yang baru lagi slide-nya. Oke. Deret dari suatu bilangan kompleks Zn gitu ya dikatakan konvergen mutlak apabila deret bilangan real dari, jadi kalau kita mutlakkan suku-sukunya gitu ya, maka ini kan jadi modulus Zn, dan ini kita punya menjadi deret dari bilangan real gitu ya. Nah, dan ini kita katakan konvergen mutlak deret kompleksnya. Nah, jadi kita lihat gitu ya. Jadi kalau dia konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen. Tadi kalau kita mutlakkan kan hasilnya seperti ini, deret bilangan real. Nah, untuk membuktikan ini, kita tuliskan seperti biasa yang di teorema 21 tadi, Zn sebagai Xn ditambah IYN, gitu ya. Karena modulus dari Xn akan lebih kecil dari Xn kuadrat ditambah Yn kuadrat ya. Dan modulus dari Yn juga memenuhi akan kecil dari sama dengan Xn kuadrat ditambah Yn kuadrat. Nah, karena deret ini konvergen, ketika dia konvergen mutlak gitu ya, maka masing-masingnya dengan uji banding gitu ya dari deret bilangan real, karena ini konvergen, maka deret yang lebih kecil pasti juga konvergen. Begitu juga dengan yang Yn. Dan dari deret bilangan real kita tahu bahwa kalau mutlaknya konvergen, diuji mutlak juga ya, maka deret Xn sendiri dan deret Yn sendiri merupakan deret yang konvergen. Akibatnya karena ini masing-masingnya konvergen, seperti teorema tadi, maka deret dari Zn ini merupakan deret yang konvergen. Jelas nggak sampai situ? Sampai sini jelas? Kalau konvergen mutlak, maka deretnya juga konvergen, juga terpenuhi ya untuk deret bilangan kompleks. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada? Mengenai deret dari bilangan kompleks? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau diberikan suatu bilangan deret dari bilangan kompleks gitu ya, yang konvergen, jadi perhatikan ya, ini deret yang konvergen begitu ya, dengan jumlah parsialnya kita hitung dari 1 sampai N dari Zn begitu ya, maka suku sisa P rho N gitu ya, didefinisikan sebagai tadi S dikurangi dengan Sn. Jadi S sendiri kalau deretnya konvergen tadi berarti adalah jumlah parsialnya ditambah dengan suku sisanya gitu ya.
Di sini kita mau lihat kalau deret itu konvergen, gitu ya. Jika dan hanya jika barisan suku sisanya row n tadi konvergen ke 0, gitu ya. Jadi kalau dia konvergen, gitu ya, row n tadi yang kita definisikan sebagai S min Sn, di mana Sn-nya tadi jumlah parsialnya, dan dari definisi kekonvergenan, begitu ya, kita bisa lihat karena deretnya konvergen, gitu ya, pastinya limit dari barisan jumlah parsialnya ada, yaitu S sendiri, gitu ya. Berdasarkan definisi kekonvergenan pasti ada bilangan asli K, gitu ya. Sehingga N untuk N yang lebih besar dari K berlaku Fn min S kurang dari epsilon. Nah, dan kita lihat sendiri, tadi kita mau membuktikan rho N itu suku sisanya, gitu ya, rho N itu konvergen ke 0. Berarti untuk N yang lebih besar dari K kita langsung ambil aja, karena rho N dikurangi 0 itu sendiri adalah rho n modulusnya, dan rho n sendiri adalah S min Sn. Ingat ya, modulusnya ini sama ya. S min Sn itu sama dengan Sn min S. Dan itu akan kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa kalau dia konvergen, maka suku sisanya akan menuju 0. Itu nanti ini dimanfaatkan untuk di bawah gitu ya, untuk membuktikan bahwa kalau kita punya deret pangkat gitu ya, Zn, Z pangkat N, atau deret geometri gitu ya, ini akan konvergen ke 1/1 min Z untuk modulus Z yang kurang dari 1 gitu ya. Sekarang kan bicaranya kita cakram ya. Oke. Di sini kita mau masuk deret Taylor dan deret Lorentz. Sebelumnya kita membahas dulu mengenai deret pangkat. Oke, mengenai deret pangkat, gitu ya. Deret pangkat pada bilangan kompleks mirip dengan deret pangkat yang sudah kita pelajari di real, gitu ya. Bilangan real yaitu AN dikali Z min Z0 pangkat N. Kalau dulu kan kalau Z real berarti X min X0 pangkat N, gitu ya. Dan ini dapat ditentukan sebagai A0, kita jabarkan A0, A1 dikali Z min Z0, gitu ya, tambah 2 kali Z min Z0 kuadrat, dan seterusnya. Di mana Z0 dan koefisien AN adalah semuanya bilangan kompleks, gitu ya. Dan Z pastinya adalah titik yang berada di suatu daerah gitu atau region yang memuat Z0. Oke, sekarang dari sini kita mau menunjukkan deret pangkat Z pangkat N ini akan konvergen ke 1/1 min Z untuk modulus Z kurang dari 1. Ide buktinya sama ketika kita bicara deret pangkat R pangkat N gitu ya, waktu itu di real gitu ya. Nah, kita pertama lihat dulu jumlah parsialnya Sn gitu ya. N dari 0 sampai N-1 sebagai ini. Kemudian kita kalikan gitu ya. Z dengan Sn. Nah, kalau kita kalikan ini berarti kan Z kali 1. Bisa saya tuliskan di sini ya. Z tambah Z kuadrat dan seterusnya tambah Z N-1 ditambah terakhir kalau Z kita kalikan ini adalah Z pangkat N besar. Dan kalau kita kurangkan antara Sn dengan Z dikali Sn, ini kita kurangkan, gitu ya. Maka sisanya ini kan habis ya. Nah, kalau kita kurangkan, maka yang tersisa hanya 1 dan Z pangkat N. Maka kita peroleh sisanya 1 dikurangi Z pangkat N. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ini Sn-nya bisa kita coba keluarkan gitu ya, sebagai 1 min Z, gitu ya, sama dengan 1 min Z pangkat. Sehingga Sn sendiri dapat kita tulis sebagai 1 min Z pangkat N dibagi dengan 1 min Z. Ya, pastinya untuk Z yang tidak 1 ya, tidak sama dengan 1. Kalau Z-nya 1 gimana? Deretnya gimana? Di awal lagi, sebelum kita punya ini aja. Kalau Z-nya 1 bagaimana?
Hari? Kalau Z-nya 1, gimana? Andai kan kita belum tahu nih dia sama dengan 1/1 min Z nih. Kalau Z-nya 1 aja tadi, kan tadi awalnya begini, ini kan bisa Z berapapun ya, kompleks. Kalau Z-nya 1, Jeremy, Hari hadir? Oh, Z1 nggak ada sisanya ya, Bu? Atau Gimana? Z-nya 1 real aja nih, berarti kita punya deret. ya, Gimana jadinya? kalau 1 berarti Deretnya? Berarti kan 1 belum pangkat N tuh. kepikiran sih, Bu, kalau 1. Di kalkulus aja dulu. Kalau ketika bicara deret pangkat R pangkat N gitu kan, 1 plus R kuadrat dan seterusnya. Kalau R-nya 1 kan sama nih kasusnya, cuma sekarang kita bicara Z. Gimana tuh deret yang seperti itu? Deret dari suatu konstanta, 1 tambah 1 tambah 1 itu, dan seterusnya itu seperti apa? Konvergen atau divergen? Berarti dulu, ada yang bisa bantu? Divergen bukan, Bu? Divergen, Bu. Divergen. Kenapa divergen? Pakai gimana? Kenapa divergen tadi? Kalian? Suku KN-nya tidak menuju 0, Bu. Suku barisannya ya maksudnya tidak menuju 0 gitu ya. Jadi uji kedivergenan Ya, barisannya. gitu ya. Barisannya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang tadi. Kalau di kompleks juga sama tadi ya. Bukan hanya tadi 1 konstanta apapun kompleks gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ini gitu ya. Kalau dia tidak 0, maka deret ini merupakan deret yang divergen gitu ya. Bisa kita gunakan kontraposisi. Lebih baik itu sebenarnya untuk akibat ini ya, kita gunakan jika limitnya tidak 0, maka deretnya merupakan deret divergen. Atau biasanya disebut sebagai uji kedivergenan gitu ya. Karena kalau biasanya seringnya kalau limitnya 0 kan kita nggak punya kesimpulan apa-apa nih tentang deret ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi benarnya tadi kalau Z-nya 1 dari awal udah merupakan deret yang divergen. Nanti sebenarnya di bawah juga punya sekitar kesimpulan untuk Z yang seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya Z sama dengan 1 udah di awal tadi gitu ya. Karena ini kan ketika mendefinisikan Fn seperti ini, pastinya Z tidak boleh 1. Oke, dari sini kita punya Sn yang seperti ini tadi, 1 dikurangi Z pangkat N dibagi 1 min Z. Jika limit deret ini, jadi dianggap dulu, tadi kan kita mau akan ditunjukkan ini, jika limitnya ini, maka suku sisanya tadi, berarti 1/1 min Z dikurangi dengan Sn, tadi kan Sn kita bisa tulis sebagai 1/1 min Z dikurangi dengan Z pangkat N dibagi 1 min Z. Gitu ya. Jadi kalau Sn, gitu ya, sebagai ESZ, 1/1 min Z dikurangi dengan ini, maka sisanya adalah Z pangkat N dibagi dengan 1 min Z. Dari sini kita mau lihat nih, ini konvergen ke 0 untuk kapan gitu ya. Dan tidak konvergen ke 0 untuk apa? Tadi lema yang di atas ya, karena kalau dia konvergen, maka jika dan hanya jika suku sisanya itu akan konvergen ke 0. Nah, di sini kita lihat ternyata ini akan 0 untuk modulus Z yang kurang dari 1. Gitu ya. Dan tidak bernilai 0 atau divergen untuk modulus Z yang lebih dari sama dengan 1. Nah, kan untuk Z sama dengan 1 udah divergen sendiri ya. Jadi sebenarnya mau mengklasifikasikan aja bahwa deret ini konvergen untuk modulus Z kurang dari 1 dan divergen untuk modulus Z lebih dari sama dengan 1. Yang sama dengannya satunya tadi yang seperti tadi, deret tadi langsung gantikan Z 1 pangkat N divergen. Gitu ya. Jadi kita punya deret pangkat
Z pangkat N ini konvergen ke 1 per 1 min Z untuk modulus Z kurang dari 1. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikan deret pangkat yang sudah kita tahu jumlahnya ini sebagai 1 per 1 min Z. Kemudian dengan memanfaatkan ini kita bisa mencari gitu ya, contoh gitu ya. Misalkan FZ kita adalah 1 per 1 tambah Z. Nah, kita bisa mencari deret pangkat dari F ini dari FZ adalah memanfaatkan ini dengan deret yang sudah kita punya tadi, apa? Jadi menuliskan 1 per 1 plus Z sebagai operasinya. Gimana? Jadi apa? 1 per 1 dikurang min Z. Benar nggak? Sama ya. Dan untuk modulus Z kurang dari 1, modulus min Z juga kurang dari 1 nggak? Sama ya. Modulus dari min Z ini akan sama dengan modulus dari Z. Nah, untuk modulus Z kurang dari 1 akan berlaku 1 per 1 tambah Z. Kita tuliskan lagi, 1 dikurangi min Z, ini sama dengan, kita gantikan tadi deret pangkatnya sebagai deret N sama dengan 0 sampai tak hingga Z kita gantikan perannya dengan min Z pangkat. Dalam hal ini kita akan peroleh N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N dikali Z pangkat N. Gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, kita punya yang kedua GZ 1 per 2 min 3Z. Nah, ini gimana nih kita ngubahnya untuk yang seperti ini? Kita mau cari deret pangkat dari GZ. Lihat, menuliskan GZ jadi seperti apa kira-kira? Kita dapat tuliskan GZ seperti apa? Sama dengan gimana untuk merubahnya? Kan kita punya deret pangkatnya 1 per 1 min Z itu adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Zn ya. Nah, jadi representasinya ini untuk modulus Z kurang dari 1. Jadi kalau 1 per 1 tambah Z, kita dapat ubah seperti ini dengan syaratnya kan modulus dari min Z-nya kurang dari 1, di mana modulus dari min Z-nya itu sama dengan modulus Z. Nah, maka ini akan berlaku. Kalau seperti ini, kita akan ubah seperti apa? Clara? Hadir, Clara? Kenapa diem aja? Ini hadir nggak? Cindy? Atau duanya dipecah jadi duanya dipecah jadi 1 tambah 1, Bu. Duanya dipecah jadi 1 tambah 1. Terus gimana sih? Gitu? Kita kan pengen terus itunya apa minus jadi diubah ke 1 minus 2Z gitu. 1 minus Z. 1 minus Z.
Atau yang lebih mudah gimana kira-kira? Di Dan kita maunya gitu. Gimana? Maksudnya itu. Membilang penyebut bagi 3. 2 kali 1/3/2 Z. Bilang punya 1 per 2 gini dulu dong. 2 per dikali 1 gitu kan ya. iya bagi 2. ya. 3 per 2 Z. Nah gitu ya. Nah, setengahnya jadi pisah. Iya, jadi ini setengah dikali gitu ya. Deret Sigma. 1 per Ya, 1 dikurang 3 per 2. Oke, tadi kita punya representasi deret pangkat yang sebelumnya. Ini konvergen untuk modulus Z kurang dari 1. Maka ini punya deret pangkat dengan syaratnya modulus dari 3 per 2 Z kurang kurang dari dari 1. Atau modulus Z-nya kurang dari 2/3. 2/3. Sehingga kita dapat tuliskan ini setengah gitu ya, dikali deret pangkat. Boleh langsung, yang mau gantiin satu-satu boleh. Kemudian kita gantikan dengan 3 per 2 Z pangkat N. Begitu ya. Dari sini kita bisa tuliskan lebih sederhana lagi, berarti 3 pangkat X per 2. Kita masukkan aja lagi. N tambah 1 dikali dengan Z pangkat N. Nah, kan kita maunya gitu ya, nanti AN kali Z pangkat N. Gitu ya. Ketika bicara Maclaurin gitu ya. Nanti Taylor, ya Z min, Z0. Gitu ya. Nah, kita punya bentuk deret pangkatnya seperti ini. Oke, kita bisa langsung memanfaatkan deret pangkat yang sudah kita ketahui. Kemudian kita manipulasi, kita dapat menentukan deret pangkat dari fungsi yang lainnya. Tetapi gitu ya, kenapa kita ada deret Taylor gitu ya? Tidak semua begitu ya. Fungsi gitu ya. Kita dapat tentukan deret pangkatnya hanya dengan menggunakan ini gitu ya. Misalkan walaupun ada operasi lainnya ya, misalkan bisa diturunkan gitu begitu ya dari masing-masing sukunya karena dia konvergen ya bisa dilakukan gitu ya. Tapi nggak semuanya bisa. Jadi belum tercover semua fungsi gitu ya. Untuk dia pastinya kita ketika bicara ini bicaranya di daerah konvergenannya ya. Oke. Dari sini ada deret Taylor begitu ya. Jadi kalau kita sekarang punya cakram buka gitu ya, yang berpusat di Z0 dengan jari-jari M0. Jadi kita bicaranya sekarang di cakram gitu ya, atau di Z0 sama R0 di sini ya. Nah, kita punya cakram ini, himpunan semua Z gitu ya, di mana modulus Z dan Z0-nya kurang dari R0. Cakram yang berpusat di Z0 dengan jari-jari R0 gitu ya. Jika fungsi F ini analitik di D, cakram domain 1, maka Fz gitu ya, fungsi Fz kita dapat direpresentasikan sebagai deret pangkat. Nah, tadi kalau Z0-nya 0 kan seperti tadi nih, untuk fungsi GZ yang sama dengan 1/2 min 3Z tadi, kita bisa cari nih di sini, gitu ya, deret pangkatnya seperti apa, gitu ya. Nah, di mana asalkan dia analitik, gitu ya, maka Fz-nya dapat direpresentasikan sebagai deret pangkat. Nah, inilah deret Taylor. Nanti kalau deret Laurent, coba bisa ceritakan dari sekarang gitu ya. Bedanya dengan deret Taylor, ada titik di mana Fz-nya tidak analitik begitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan nanti. Dan representasi dari deret Laurent nanti bisa beda-beda tergantung D-nya di mana gitu ya nanti. Untuk suatu fungsi yang sama gitu ya. Bisa beda-beda representasi dari deret Laurent. Nah, sekarang kalau untuk Taylor gitu ya, dia analitik gitu ya, maka dapat direpresentasikan sebagai untuk ZK yang berada di D dengan AM-nya seperti ini gitu ya. F turunan ke N dari F di Z0 dibagi dengan N faktorial dengan F0 F pangkat 0 itu sendiri FZ0 ya, dan 0 faktorial 1 gitu ya. Sehingga FZ ini kalau kita tuliskan, kita jabarkan akan seperti ini gitu ya. Untuk mencari AM-nya ini sebenarnya bisa dilihat seperti ini ya, kalau masih ingat gitu ya.
Jadi kalau kita punya tadi FZ, kita dapat tuliskan sebagai, saya tuliskan aja gambarkannya FZ0 ditambah F aksen Z0 dibagi 1 faktorial dikali Z min Z0 ditambah turunan kedua di Z0 dikali Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat kalau Z sama dengan Z0, kita akan peroleh apa nih? FZ0 sendiri. Maaf, saya salah ya, ini saya masih tuliskan harusnya. Maaf ya, ini. Jadi ini A0 ya, A1, Z min Z0, A2, Z min Z0 kuadrat, dan seterusnya. Kita punya yang ini. FZ0 sendiri jadi apa? Ini 0 semua nggak? Jadi A0. Dan seterusnya. Jadi A0. Nah, begitu. Kemudian kalau kita cari turunannya F aksen Z, gitu ya. Maka kita akan peroleh apa ini? A1, gitu ya. Ditambah A2 kali 2 kali Z min Z0. A2 Z min Z0, gitu ya. Tambah satu lagi deh. A3 kali 3 Z min Z0 kuadrat. 3 dikali A3, gitu ya. Z min Z0 kuadrat, dan seterusnya. Gitu. Dan kalau kita hitung F aksen Z0, ini 0 semua. Benar nggak? Maka kita akan Jadi A1. A1. Dengan kita lanjutkan nih cari turunan ke N, gitu ya. Di Z0, gitu ya. Nah, turunan ke AN. N dari F, kita akan peroleh AN per AN saja. Coba lihat. Jadi apa nih? AN, Faktorial ya. bukan N faktorial dikali AN. Kan ini nanti ada 3-nya ya. Benar nggak? 3 kali 2. Benar kan? Jadi 3 kali 2 nanti jadi A3 Z min Z0 gitu ya, dan seterusnya. Berarti nanti F turunan keduanya 6 kali gitu ya, A3 gitu ya. Yang ini kan, maaf, 2 kali A2 di sini ya. Yang ini tambah 2 A2 gitu ya. Turunan kedua berarti ini, jadi 2 kali A2 nanti 6 kali A3 dan seterusnya. Maka kita akan peroleh turunan ke N dari F di Z0 adalah N faktorial dibagi dengan, ya dikali dengan AN. Sehingga kita akan peroleh AN sendiri adalah ini. Kalau mau melihat tadi, kenapa jadi seperti ini AN, bisa dilihat dari fungsi. Jadi asalkan F-nya analitik, maka FZ dapat direpresentasikan sebagai ini ya. Oke, dari sini ada buktinya. Mungkin buktinya nanti kalau sempat kita bahas buktinya gitu ya. Kita mau lihat lebih ke pemahamannya saja gitu. Nanti buktinya ini dengan menggunakan integral Cauchy ya. Bisa kalian baca ya detail seperti apa nanti buktinya. Oke, dari sini berikut beberapa contohnya gitu ya dari deret Maclaurin gitu ya. Jadi tadi kita punya deret Taylor, mungkin ketika Z0 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk Z0 yang sama dengan 0, maka kita sebut deret Taylor tersebut sebagai deret Maclaurin. Gitu ya. Bila Z0 0, kita sebut sebagai deret Maclaurin. Oke, dari sini kita lihat sekarang kita coba tentukan gitu ya. Deret Maclaurin
dari tadi udah ya, FZ sama dengan sin Z. Gitu ya. Oke, untuk mencari ini deret Maclaurin-nya seperti apa, kita bisa gunakan yang tadi, cari suku A1, A0, A1, A2 dengan mencari turunannya. Tapi ada yang lebih mudah dari ini nggak kira-kira? Atau bisa menggunakan cara lain, bukan lebih mudah ya. Kita bisa menggunakan yang lain nggak? Kita bisa memanfaatkan, gitu ya. Di sini, enggak dia. Saya ini bisa ya, dengan teorema Taylor tadi, untuk set 0-nya sama dengan 0, gitu ya, kita akan punya representasi dari FZ yang sama dengan sin Z. Tapi di sini sebelum ini kita mau mencari ini, bisa ya, kalau seperti tadi langsung cari F0-nya berarti sin 0, gitu ya, F aksen cos 0, gitu ya, dan seterusnya, cari suku-sukunya. Tapi sekarang kita coba lihat contoh tentukan, gitu ya, uraian deret Maclaurin dari FZ sama dengan E pangkat Z. Nanti kita maunya sin Z itu memanfaatkan ini. Dengan yang tadi juga bisa ya. Masih ingat nggak sin Z ini dapat dituliskan sebagai dalam eksponen sebagai apa? E pangkat apa? Sin Z dalam eksponen. Andre? Sin Z dalam eksponen apa? Stephen mau jawab? E pangkat apa? E pangkat Z dikurangi E pangkat Ya. min Z. Dibagi dengan? Ada yang kurang? Kurang Ada yang I, Bu. kurang nggak? Di Kurang I, I ya. di E. Z-nya ini ya. Ah, Jadi ini E pangkat IZ dikurangi dengan ini E pangkat min IZ. Jadi I-nya kurang. Nah, sekarang kita memanfaatkan ini nanti. Tapi dengan kita mencari dulu uraian deret Maclaurin dari E pangkat Z. Kenapa lebih mudah mencari deret Maclaurin dari E pangkat Z? Karena kita tahu turunan dari ke N dari E pangkat Z itu selalu apa? E pangkat Z. E pangkat Z. Nah, jadi ini mudah untuk mencari deret Maclaurin dari ini. Kalau yang tadi kan sinus itu masih ada sin, ada cos, ada tandanya ya, plus minus gitu ya nantinya. Nah, kemudian kita cari. Jadi dengan seperti ini, pertama gitu ya, yang paling penting ketika bicara Taylor atau Maclaurin gitu ya, kita katakan dulu bahwa fungsi F analitik pada ini kan dia entire ya, pada bidang kompleks gitu ya, sehingga apalagi di suatu cakram yang memuat 0 gitu ya. Nah, ini Z0-nya 0 kan ketika Maclaurin begitu ya. Ini penting sekali untuk dituliskan begitu ya. Nah, ini lagi ngoreksi ujian kemarin UTS yang kedua itu yang Cauchy Riemann itu perlu kekontinuan itu tidak banyak yang lupa nulis gitu ya. Udah diingatkan gitu ya, kekontinuan turunan parsialnya yang menjamin kemarin apa? Turunannya dapat dituliskan sebagai gitu ya. Ingatkan yang lalu. Oke, nggak lupakan TS-nya gitu ya. Fungsi F analitik pada C begitu ya. Nah, ini penting ditulis ya. Nanti ketika deret Lorentz kita perlu lihat singularitasnya atau titik yang dia tidak analitiknya di mana gitu ya. Jadi dia analitik pada C dan pastinya untuk setiap N gitu ya. Bilangan asli, bukan hanya bilangan asli, tapi di 0 juga sama gitu ya. Berlaku bahwa tadi kan ketika N-nya 0 itu kan F
Z0 sendiri gitu ya. FZ sendiri E pangkat Z gitu ya. Mau turunan ke berapapun dia adalah E pangkat Z, dan di 0 sendiri E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita bisa langsung tulis, jadi deret Maclaurin dari FZ sama dengan E pangkat Z adalah sigma dari sampai hingga dari tadi ingat ya, nulisnya AN-nya sebagai ini gitu ya. Turunan PN-nya dibagi N faktorial, berarti tadi selalu 1, berarti 1 per N faktorial. Kali ini mau jabarin juga boleh. Z pangkat N. Nah, jadi atau seperti biasa nih, N sama dengan 0 sampai hingga Z pangkat N per N faktorial. Kelihatannya ini sebagai N-nya 1, berarti 1 plus Z kuadrat per 2 faktorial. Mirip gitu ya, dengan yang di real juga sama gitu ya. Z pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya. Jadi ini representasi deret pangkat dari E pangkat Z. Jadi ini deret Maclaurin gitu ya. Oke, tadi balik lagi ke fungsi FZ sama dengan sin Z. Nah, sama ya. Jadi FZ yang sama dengan sin Z tadi, kita dapat tuliskan sebagai tadi E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Berarti ketika kita menggantikan Z dengan IZ, gitu ya, kita punya representasinya jadi apa ya? 0 sampai hingga dari ini kan, gantikan I Z pangkat N dibagi dengan N faktorial. Dalam hal ini kita akan peroleh semua N sama dengan 0 sampai hingga I pangkat N Z pangkat N per N faktorial. Begitu juga dengan E pangkat min IZ min I Z pangkat N dibagi dengan N faktorial. Beberapa suku ada yang hilang nanti ya. Beberapa suku, iya benar. Kelihatan ya, udah ya. Min 1 pangkat N, I pangkat N, saya tuliskan seperti ini biar kelihatan nanti yang hilang. Nah, gitu. Masih ingat nggak deret pangkat dari sinus, deret Maclaurin dari sinus? Di real? Kan ketika, atau kalau kita melihat kan di A0 sendiri 0 gitu kan, ketika sin 0, turunan berikutnya cos, berarti nggak 0, cos 0 kan 1, atau min 1 nanti ya ditandanya. Berarti nanti yang kedua 0, sin lagi balik gitu ya. Berarti nanti yang ganjil nih ada ini. Tapi dengan ini juga sama nih, kita lihat gitu ya. Kita punya ini, sehingga sin Z tadi, ini akan sama dengan 1 per 2. 2I, gitu ya. Berarti kita kurangkan nih. Boleh ya, karena keduanya konvergen, kita boleh kurangkan. Berarti I, apa nih kalau langsung aja deh, kita kurangkan yang atas sama yang bawah. Berarti 1 dikurangi min 1 pangkat N, dikali dengan I pangkat N, Z pangkat N per N faktorial. Berarti kan ini sama 1 ya di sini. Kita punya ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kapan 0? 0 untuk kapan? Dan yang lainnya 2 ya berarti. N genap ya. N genap kan min 1 pangkat N jadi 1. Jadi 0 dan N ganjil jadi 2. Nah, sehingga kita punya sin Z
Ini sama dengan 1/2i dari ini. Tadi untuk n ganjil ya, berarti 1 dikurangi min 1 pangkat 2n tambah 1 kali, kita tulisnya i pangkat 2n tambah 1 z pangkat 2n tambah 1 per 2n tambah 1 faktorial dari 0 ya tadi soalnya. Jadi 1. Berarti ini kita boleh gantikan ketika dia ganjil ini jadi 2. Gitu ya. Yang ini jadi berapa? I pangkat ganjil bisa bisa oke, berarti ini kan bisa coret ya, nanti 2-nya keluar ya, boleh ya di luar. Berarti ini sisanya harusnya ada i. Ini bisa i-nya kalau kita keluarkan berarti i pangkat 2n gitu ya. Berarti sisanya min 1 pangkat n ya? Iya. Iya, berarti min 1 pangkat n ya. Nah, dikali dengan z pangkat 2n tambah 1 dibagi dengan 2n ini sekalian ya tadi dari yang sana tambah 1 faktorial. Maka kita akan beroleh sin z itu sendiri kita dapat tuliskan sebagai z gitu ya, dikurangi z pangkat 3/3 faktorial tambah z pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Gitu ya. Bisa. Jadi ketemu seperti ini. Kalau yang mau pakai turunan tadi pertama, kedua, sin z, cos z gitu ya, min sin z dan seterusnya gitu ya. Ketemu juga yang sama seperti ini. Tapi kita pengen memanfaatkan ini. Nah, eksponensial gitu ya. Kan yang di real nggak punya kita ya. Sin z, sin x gitu ya. Dalam bentuk eksponen kita nggak punya. Nah, di kompleks punya. Dan dari sini kalian bisa coba untuk yang lainnya gitu ya. Fz sama dengan cos z gitu ya. Kemudian gz sama dengan cos hiperbolik z yang punya representasi eksponen sin hiperbolik z. Nah, ini coba. Nanti dari sini akan ketemu ya tadi. Nah, ini. Tadi pangkat z seperti ini gitu ya. Dan ini untuk modulus z seluruhnya ya, untuk z-nya di kompleks ketika eksponensial pangkat z gitu ya. Ini dari uji suku an plus 1 dibagi an mirip yang seperti itu ya. Kita lihat himpunan kekonvergenannya adalah seluruh real gitu ya. Nah, sin z juga sama, cos z gitu ya. Kemudian sin hiperbolik z, cos hiperbolik. Manfaatkan yang eksponen tadi bisa. Seperti itu. Nah, tadi sudah ya ini. Kenapa ini 1/1 tambah z. Nah, ini ketika fungsi fz-nya sekarang ini gitu ya. Tapi diminta uraian Dirac-Taylor-nya di z0 sama dengan i gitu ya. Yang kita punya tadi kan ini di z sama dengan z0-nya 0 kan Maclaurin. Jadi kita punyanya 1/1 min z itu yang tadi 1 plus z kuadrat dan seterusnya, dan ini terpenuhi. Terus untuk modulus z tambah seterusnya untuk modulus z yang kurang dari 1. Nah, sekarang ketika bicara Taylor gitu ya, kita lihat gitu ya, Z0i dengan titik singularnya z sama dengan 1 di sini ya. 1 dikurangi i sama dengan akar 2 modulusnya gitu ya. Sehingga f analitik di sini. Jadi penting sekali gitu ya. Kan dia kalau kita gambarkan gitu ya.
Sekarang pusatnya di berapa? Di I, gitu ya, 1. Jari-jarinya di jari-jarinya akar 2, berarti akar 2 itu 1 lebih lah ya. Di sini, di sini. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang modulus Z min I kurang dari akar 2 di sini. Saya belum salah ya. Jadi FZ yang sama dengan 1/1 min Z ini, analitik semuanya di sini, satunya berada di dalam, analitik, ini putus-putus ya harusnya. Setuju bahwa F-nya analitik di sini, di cakram ini? Setuju nggak? Analitik di sini? Iya, karena kan modulus dari ini sama dengan akar 2, 1 dengan 1 dikurangi I, harus jadi luar. Di sini saya gambarnya kurang bagus gitu ya. Jadi di cakram ini, modulus Z min I kurang dari akar 2, ini terus jadi putus-putus tadi ya. Terusnya ini. Nah, ini putus-putus. Nah, gitu ya. Batasnya kan nggak ikut nih cakram ini. Sedangkan modulusnya di batasnya tadi. Nah, penting sekali dia analitik di situ supaya kita bisa menggunakan uraian dari Taylor di Z0 sama dengan. Nanti kalau dia tidak analitik di situ gimana? Nah, gitu ya. Itu yang kita lihat. Karena dia analitik berarti kita bisa ubah ini menjadi seperti ini, gitu ya. Memanfaatkan 1/1 min Z tadi sebagai 1 plus Z kuadrat tadi, kita tulis, atau boleh langsung dari Taylor ya, cari turunan pertamanya apa, turunan keduanya, tapi kan sulit ya harusnya. Enggak ya, 1 min Z pangkat min 1, tuliskan min, nanti kita akan peroleh yang sama. Tapi boleh lakukan seperti ini, gitu ya. Nah, tinggal dilihat yang ini, modulusnya gimana. Nah, Z min I dibagi 1 min I. Gitu ya. Oh, ternyata dia kurang dari 1. Gitu. Maka kita peroleh ini langsung menggantikan dengan Z yang tadi pangkat N sebagai yang ini. Z min I dibagi 1 min I, kita gantikan di sini. Nah, untuk modulus Z min I kurang dari 2. Akibatnya dari Taylornya kalikan tadi ada 1/1 min I. Maka kita akan peroleh dari Taylornya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Seperti ini supaya lebih mudah aja gitu ya untuk masih bisa nggak kita memanfaatkan dari pangkat yang sudah ada, ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau mau menggunakan turunan boleh gitu ya, tidak ada salahnya dengan mencari. Tapi kan mungkin nanti menuliskan dalam bentuk umumnya yang seperti ini gitu ya, cara pangkat yang mana lebih mudah dengan memanipulasi gitu ya, tapi syaratnya tetap harus terpenuhi keanalitikannya gitu ya. Kemudian ingat modulus yang ini yang saya lingkarin ini berlaku untuk kurang dari 1. Benar nggak? Oh ternyata iya dia kurang dari 1, maka kita peroleh dari Taylornya seperti apa. Oke, jadi udah ya kayak pangkat set gitu ya. Ketika yang ditanya fungsi baru FZ, katakan Z pangkat 3 E pangkat 2Z, mencari deret Maclaurin dari ini, pertama gantikan dulu di sini Z dengan 2Z gitu ya, berarti kita punya 2Z pangkat N kalikan dengan Z pangkat 3. Nah, jadi kita punya representasi dari Maclaurinnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada yang ditanyakan?
Oke, ini tadi ya, dengan Maclaurin yang tadi sudah saya bahas, sin Z tadi menjadi seperti ini dengan menggunakan Direct Maclaurin dari E pangkat Z. Bisa memanfaatkan ini juga, gitu ya. Kalau tadi udah punya sin, untuk cosnya bisa memanfaatkan yang eksponensial gitu ya dari E pangkat Z tadi, atau mengambil turunan dari kedua ruas gitu, dari deret sinus tadi. Jadi operasi deret pangkatnya tadi di awal juga ya boleh diturunkan gitu ya. Oke. Untuk sin hiperbolik, cos hiperbolik bisa dilihat ya. Bisa coba kita lihat di sin hiperbolik nih sama. Manfaatkan min I dikali sin IZ, berarti sinusnya diganti dulu dengan IZ, kemudian kali min. Ada banyak gitu ya cara untuk kita mencari representasi deret Maclaurin dari fungsi sin hiperbolik Z. Bisa memanfaatkan ini, bisa langsung mencari turunan-turunannya di nol gitu ya, dapat koefisiennya, terus tuliskan deret Maclaurinnya, atau tadi eksponensial, atau memanfaatkan hubungan antara sin hiperbolik dengan fungsi sinus. Kan bisa tuliskan lagi ya, nanti paling kombinasinya lah kira-kira deret ini. Gitu, ini juga sama cos hiperbolik dengan coset. Ini juga sama ya. Seper Z kuadrat dikali deret E pangkat dari E pangkat Z, tadi gantikan dengan Z, begitu ya. Kita akan peroleh deret pangkatnya seperti apa, gitu ya. Yang paling penting itu ya bisa mengoperasikannya gitu ya dari yang sudah diketahui. Yang paling penting sih yang diingat sih dua gitu ya. Deret Maclaurin dari E pangkat Z sama 1/1 min Z gitu ya. Dua itu. Di mana daerah kekonvergennya juga penting sekali gitu ya. Kemudian yang lain tinggal memanfaatkan dulu itu, tergantung ada yang perlu digantikan dulu baru dioperasikan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau dilihat semua ini kan banyak gitu ya. Tapi yang paling penting memanfaatkan dua itu. Nanti kita coba. Kalau seperti ini, bayangkan ya, FZ-nya. Kalau kita mencari langsung, mudah nggak? Turunan-turunan sulit kan? Setuju nggak ini sulit? Cari turunan pertama aja. Pakai aturan pembagian. Apalagi nanti cari turunan keduanya. Begitu ya. Ini tidak mudah untuk mencari turunannya. Nah, karena itu, yang memudahkan kita untuk mencari deret yang merepresentasikan fungsi F ini adalah dengan memanfaatkan tadi deret yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Bisa dilihat Z pangkat 3, Z pangkat 5 dikeluarkan Z pangkat 1 per Z pangkat 3-nya manipulasi gitu ya. Kemudian 2 dikali 1 plus Z kuadrat dikurangi 1. Kemudian ini jadi tinggal 2 dikurangi dengan 1 per 1 plus Z kuadrat. Kalau ada fungsi yang seperti ini, biasanya dengan manipulasi itu akan bisa dilakukan. Nah, ini tadi memanfaatkan yang 1 per 1 min Z, begitu ya, gantikan dengan min Z kuadrat. Oke, punya gitu ya. Ingat ya, kan modulus Z kuadrat kurang dari 1 sama dengan modulus Z yang dikeluarkan dulu kurang dari 1, ini pada akhirnya modulus Z-nya akan kurang dari 1. Ada minnya tadi juga sama ya. Nggak salah. Oke, berarti tinggal kalikan ini 2 dikurangi ini. Nah, nanti kita akan ketemu deret pangkatnya seperti apa. Saya atau mau latihan dulu, saya pengennya masuk deret Lauren dulu, baru coba latihan lah ya. Oke, kita lihat
sekarang dari Lauren gitu ya, atau bacanya lorong gitu ya kali, bahasa Prancis gitu ya. Gimana? Ini yang tadi Taylor, kekonvergenan dari Taylor tadi kita lihatnya pada suatu cakram gitu. Jadi kalau kita coba ringkas lagi supaya nyambung ke dari lorongnya gitu ya. Nah, coba ya. Tadi kita punya ini sketsanya aja ya, deret Taylor n sama dengan 0 sampai tak hingga an z z0 pangkat n gitu ya. Dengan an-nya tadi ini deret Taylor gitu ya. an-nya turunan ke n dari f di z0 dibagi dengan n faktorial. Syaratnya berarti apa kalau ada turunan ini? F-nya analitik di Z0. Masih ingat kalau F-nya sekali analitik, bahwa fungsi F-nya akan dikompleks? Gimana? Seterusnya analitik, benar ya? Masih ingat yang itu? Kalau F analitik sekali, ketika kita bicara Cauchy, integral Cauchy gitu ya, sekali dia analitik, maka dia akan analitik seterusnya. Jadi turunan ke n berapapun ada, gitu ya. Dan ini akan konvergen, gitu ya. Jadi deret Taylor yang ini tadi dengan AN yang seperti ini konvergen jika gitu kan tadi R0 sebetulnya. Konvergen jika Z0-nya berada di suatu cakram dengan jari-jari R0-nya gitu. Sekarang pertanyaan kita dari sini, bagaimana jika F tidak analitik di Z0? Nah, kalau F tidak analitik di Z0, gitu ya, masih punya nggak kita representasi deret pangkat, gitu ya, dari fungsi F? Yang jelas, F tidak dapat direpresentasikan dalam Taylor ya, karena Taylor mewajibkan F-nya analitik di Z0, gitu ya. Sampai sini masuk? Kalau dia tidak analitik di Z0, berarti F tidak dapat direpresentasikan dalam deret Taylor. Nanti biar melihat hubungan nanti dengan Lauren ya. Nah, jadi kalau dia punya deret Taylor, konvergen jika dia berada analitiknya di Z0 dan lebih jauh tuh sebenarnya di cakram ini gitu ya. Sekarang bagaimana jika dia tidak analitik di Z0? Pastinya dia tidak dapat direpresentasikan dalam deret Taylor gitu ya. Tetapi F masih mungkin dapat direpresentasikan dalam deret pangkat gitu ya. Yang pastinya deret pangkat yang memuat nantinya ya pangkat negatif dari Z dan Z0. Jadi kalau tadi ketika kita punya deret Taylor, N ini dari 0 sampai tak hingga nih. Nanti ketika dia tidak analitik, maka masih bisa direpresentasikan sebagai deret pangkat, tapi memuat pangkat N yang negatif. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini teoremanya. Misalkan domain D adalah anulus yang berpusat di Z0. Bisa kelihatan ini. Nah, ini yang putus-putus gitu ya. Ini Z0 yang berpusat di Z0.
Nah, jadi yang kita bicarakan sekarang, yang pertama kita punya yang putus-putus ini. R1 gitu ya. Dengan jari-jari R1, cakram dengan jari-jari R1. Yang kedua, cakramnya pusat di Z0 dengan jari-jari R2. Nah, yang kita bicarakan nanti analitiknya itu di sini. Pada anulus ini, kira-kira ada yang bolong ini. Jadi Z0-nya yang di dalam. Tapi F tidak analitik di Z0. Nah, gitu ya. Dan C adalah kontur tutup sederhana di D. C itu yang kelihatan ini. Lintasan tutup sederhana ini. Orientasi positif yang berada di daerah yang saya arsir tadi. Itu C. Oke. Jika F analitik di D, gitu ya, D tadi anulus tadi yang saya arsir, gitu ya. Dia himpunan semua Z di mana modulus Z di himpunan semua Z gitu ya, di mana modulus Z min Z0-nya gitu ya lebih dari R1 kurang dari R2. Nah, itu di kita di awal tadi ya, himpunan semua Z di mana modulus Z min Z0-nya kurang dari R2. R2 dan lebih dari R1. Oke. Jadi F-nya analitik di D, gitu ya. Maka untuk setiap Z yang di D, FZ itu dapat direpresentasikan sebagai deret pangkat dengan FZ-nya itu ini ditambah dengan ini. Oke, bagian pertama ini deret Taylor bukan? Kira-kira. Yang pertama. Yang kedua. Di mana bayangin ya, AN-nya itu 1/2 PI integral atas C, C-nya yang tadi gitu ya. Suatu lintasan yang berada di dalam D. Kemudian integral atas C dari FZ dibagi Z min Z0 bagi N tambah 1 DZ ini dan BN-nya ini. Gitu. Sulit nggak rasanya mencari AN sama BN-nya? Ada integralnya ya. Gitu. Nanti kita lihat lagi contohnya kira-kira seperti itu. Coba lihat yang AN ini sebenarnya. Kalau kita integralin yang ini apa sih? Integral atas C. Yang ini bisa manfaatkan integral Cauchy. Berapa ini nilai integralnya? Integral ini ada pangkatnya N plus 1. Jadi ini 2 ini pi adalah per N faktorial 2 pi per N faktorial dikali dengan dari F turunan turunan ke N. Ke N dari F di Z. Nah, gitu ya, dari integral Cauchy gitu ya. Ambil aja CP gitu ya, nanti kalau kita ambil suatu cakram atau lingkaran gitu ya, bisa maka kita akan peroleh ini. Dan kalau kita lihat ini apa? Nah, gitu ya, ini N faktorial. Jadi AN sendiri itu sebenarnya suku-suku dari deret Taylor-nya gitu ya, 0 sampai K hingga gitu ya. Tapi tetap tadi ingat ya, yang kita bicarakan di anulus ini gitu ya. Dan ini BN-nya dihitung sebagai integral ini. Karena kita tidak mudah gitu ya sebenarnya untuk mencari AN dan BN ini gitu ya. Nanti kita balik gitu ya. Kita bisa menghitung integralnya dengan memanfaatkan gitu. Jadi dibalik ya. Kita bisa menghitung integral dari ini dengan memanfaatkan representasi deret Laurent yang kita peroleh. Kira-kira seperti itu. Misalnya gini ya, maksudnya
Di sini ada video. Nah, ini tadi kalau mau dijadiin satu, kata saya dari N-nya dari min tak hingga sampai tak hingga itu, kalau N pada kedua ruas diganti dengan min N, gitu ya, maka yang tadi ini dari 0 sampai tak hingga ini dapat ditulis sebagai min tak hingga sampai min 1, Z min Z0 pangkat min N dari B pangkat min N. Supaya nanti kita bisa sebenarnya menuliskan deretnya tadi sebagai ini. N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga dari Cn Z min Z0 pangkat N, di mana Cn-nya sendiri adalah ini, dan ini gitu ya, B min N sama AN. Jadi kalau mau digabung, tapi kalau mau mengingat ya, ini juga nggak masalah F-nya ini. Tapi kita di sini tidak mencari AN dan BM-nya dengan menggunakan integral, tetapi dibalik nih, dengan memanfaatkan deret Lorentz, kita mau cari integral, kira-kira seperti itu. Tapi yang pertama pastinya bagaimana kita mencari deret Lorentz dari fungsi f dulu gitu. Tapi tetap gitu ya. Contohnya gini. Kalau kita punya tadi fz sama dengan 1/1 min z. Nah, ini kan kita punya representasi deret pangkatnya. Ini untuk modulus Z yang kurang dari 1. Tapi kan untuk modulus Z lebih dari 1, ini divergen. Ini kan divergen. Nah, jadi, tapi kita nggak punya representasi jadinya 1/1 min Z ini. Tetapi kita bisa memanfaatkan, begitu ya. Kalau modulus Z lebih dari 1, berarti 1 per modulus Z kurang dari 1. Setuju nggak? Sehingga kita masih mungkin mempunyai representasi deret pangkat, gitu ya, dari 1/1 min Z untuk modulus Z yang lebih dari 1 atau 1 per modulus Z yang kurang dari 1. Kita bisa menuliskan ini sebagai 1 per Z dikali 1 per 1 min 1 per Z. Nah, ini kan memenuhi modulus dari 1, ya, atau modulusnya kurang dari 1. Berarti kita masih bisa punya ini 1 per Z dikali dengan tadi kita gantikan Z-nya sebagai atau tadinya ini ya, N 0 sampai tak hingga Z pangkat N. Nah, kita bisa gantikan peran Z dengan 1 Z. Maka kita akan peroleh ini N sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per Z pangkat N tambah 1. Nah, kita juga punya representasi mungkin dari fungsi 1/1 min Z di modulus Z yang lebih dari 1. Kira-kira seperti itu. Ini sebagai salah satu contohnya gitu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan selanjutnya kita punya contohnya dulu aja lah yang mudah. E pangkat Z gitu ya. Jadi kita punya representasi deret pangkatnya adalah Z pangkat N per N faktorial gitu ya. Atau 1 plus Z 1 faktorial gitu ya. Z kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, dan ini kan berlaku untuk modulus Z yang meningkat. Jadi untuk Z seluruh kompleks begitu ya. Bidang kompleks. Dan kalau ditanya FZ-nya sekarang E pangkat 1 per Z, begitu ya, berarti kita bisa gantikan juga ini sama, modulusnya akan kurang dari 1, kita gantikan ke sini, maka kita akan peroleh N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 per N faktorial Z pangkat N. Oke, ini adalah 1 tambah 1 per Z
1/2 dikali 1/z kuadrat, 1/6, dan seterusnya. Begitu ya. Perhatikan sekarang ini yang lebih dari 0 ya. Nah. Jadi kalau kita gambarkan tuh ibaratnya gini. Sekarang Z0-nya itu 0 gitu ya. Kemudian ini bolong, maaf. Ini bolong gitu ya. Kemudian ya ini selebihnya. Gitu ya. Kalau kita lihat pada ini gitu ya. Sebenarnya kan E pangkat 1/Z ini tidak analitiknya di mana? Tidak analitiknya di tidak analitik di berapa? E pangkat 1/Z? Z sama dengan 0. Di Z sama dengan 0. Begitu ya. Tapi di luar ini semuanya analitik nggak? Kecuali di sini. Iya, analitik. Iya, analitik kan. Di sini semuanya analitik. Berarti kan ini memenuhi deret teorema Lorentz tadi. Jadi D-nya adalah anulus yang berpusat di 0, lebih jauh sebenarnya R1-nya sendiri 0 gitu ya. Lebih dari, jadi Z min Z0-nya dalam hal ini 0 gitu ya, modulus Z sendiri Z0-nya 0, kurang dari hingga ya, bukan anulus gitu ya. Bukan benar-benar anulus lah ibaratnya gitu ya. Tapi boleh masih memenuhi ini gitu ya. Dan C kita bisa ambil C tadi gitu ya. Sebarang kontur gitu ya, tutup sederhana gitu ya. Yang mengelilingi Z0 dalam hal ini tadi 0 dengan orientasi positif gitu ya. Dia analitik tadi di daerah hasil kecuali di 0, maka dia dapat direpresentasikan sebagai deret pangkat. Cara kita merepresentasikan deret pangkatnya kan tadi dengan ini, tapi kita tidak menghitung AN dan BN, tapi kita langsung memanfaatkan dari E pangkat Z yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan ini kan konvergen untuk modulus Z yang berhingga nih. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini modulus Z yang berada di antara yang modulus Z yang positif gitu ya, maka representasinya kita dapat gantikan langsung sini. Kan modulus Z positif apalagi ini gitu ya, memenuhi ini. Berarti kita boleh gantikan peran Z dengan 1/Z. Maka kita akan punya representasinya ini. Maka dari sini gitu ya, kita akan peroleh B1 yang mana? B1 apa? 1/2 PI kalau kita hitung tadi ya. B1 itu 1/2 PI integral atas. Ya kita ambil suatu lintasan lah ya dengan jari-jari R gitu ya, yang tadinya yang C saya ini lintasan jari-jari R, E pangkat 1/Z dibagi dengan Z pangkat apa tadi FZ dibagi dengan Z min Z0 pangkat min M tambah 1. Min 1 tambah 1 berarti kan Z pangkat min 1 tambah 1 Z pangkat 0. Berarti ini sama dengan 1/2 PI integral dari modulus Z. Sebenarnya ini atas C atau C ya tadi. C yang ini gitu ya. Ini jari-jarinya R. Tuh, C. Itu kemudian dari E pangkat 1/Z dz. Nah, kita mau memanfaatkan menghitung integral ini dari deret Lorentz yang sudah kita punya gitu ya. Oke, B1 berapa? Kalau dari sini? B1 itu yang angkatnya mulai dari berapa? Coba lihat lagi nih. Nah, sini. FZ itu kan ini. Kalau pangkat N-nya 0, 1, 2, 3 bentuknya di atas. Berarti itu
koefisien di depan Z tambah Z kuadrat itu A0, A1, A2. Berarti kalau yang seperti ini, N-nya mulai dari 0, berarti Bn kita apa? B1 kita di sini adalah, setuju ini B1? B1 atau B0 ini? Di sini ada 1, di sini. Coba dijabarkan ini. Ini apa sih? Nah, kalau kita jabarkan FZ-nya, biar ingat lah ya. Jadi kalian harus menghubungkan ini dengan yang sudah. Oke, kita coba jabarkan kalau bingung gitu ya. Nah ini. Kalau kita jabarkan apa sih jadinya? A0 ditambah A1 Z min Z0 tambah A2 Z min Z0 kuadrat dan seterusnya tambah ketika N-nya 0 berarti B0 tambah N-nya 1 B1 per Z ditambah Z min Z0, maaf ya, B1 Z min Z0 ditambah B2 per Z min Z0 kuadrat dan seterusnya. Sampai sini ngikutin nggak bahwa ini tuh kalau dijabarkan seperti ini. Berarti kalau dari E pangkat 1 per Z tadi, ini apa satu di sini? Apa ini? Yang satu di sini? Apa ini? A0 dan 0. Bukan dong, bukan A0 kan? Oh, A0 sekaligus B0 gitu ya. Ini sebenarnya kalau A0 itu ada, kalau kita tuliskan ya, Z-nya ikut gitu ya. A0, Z, ini bisa. A0 bisa B0 ya. Oke. Kalau begitu yang ini harusnya itu B0 ya. Mana? Koefisien yang di sini B1. Gitu ya. Mungkin nggak ini A0 gitu ya. A0 sendiri kan FZ0 ya. Tetapi fungsi F-nya kan tidak analitik di Z sama dengan 0 ya. Maka dia nggak akan punya representasi deret Taylor. Benar nggak, Steven? Ya, Bu. Iya. Jadi ini benar-benar bagian yang deret yang representasi kedua nih, gitu ya. Pangkatnya yang pangkat negatif atau ditulis di pangkat bawah gitu ya. Berarti itu tadi B0, B1, B2. Sehingga integral ini B1 itu ini adalah B1, saya tulisin di sini B1 gitu ya. Maka 1 per 2 PI gitu ya. Dikali integral C dari E pangkat 1 per Z dz, B1 kita ini akan sama dengan 1. Nah, integral C dari E pangkat 1 per Z dz ini sama dengan 2 PI. Nah, ini maksudnya memanfaatkan gitu ya koefisien dari deret Taylor untuk menentukan integral dari fungsi itu. Kira-kira seperti itu. Biasanya suka ditanyanya dibalik gitu ya. Karena kalau kita mencari koefisien-koefisiennya dengan mengintegralkan tadi itu kan tidak mudah ya. Nah, tapi di sini kita balik gitu ya. Kita malah ingin menentukan integral dengan memanfaatkan deret Lorentz. Tapi yang pertama pastinya kita harus tahu dulu uraian dari deret Lorentz seperti apa. Gitu ya. Oke. Sekarang mungkin contoh yang ini ada di bawah juga ada ya. FZ sama dengan 1 per Z kuadrat dikurangi 3Z tambah 2 gitu ya. Pertanyaannya tulis representasi
deret Lauren dari FZ pada modulus Z kurang dari 1, modulus Z antara 1 dan 2, dan modulus Z lebih dari 2. Sekarang FZ-nya ini tidak analitik di berapa? Bisa lihat ya, kita bisa faktorin. Berapa faktornya? Z min 2. Z min 2, Z min 1. Z min 1. Oke, dari sini kita bisa memanfaatkan, masih ingat dekomposisi, jadi apa ini? Satu per Satu Z per min 1 min 1 per Z dua. min 2. Kembali ya. Kita bandingkan berarti Z min 1 dikurangi Z min 2. Berarti kan 2 ya. Jadi 1 kurang tambah 2 berarti 1. Iya. Kebalik ya tadi. Gini kan? Benar nggak? Z dikurangi 1. Betul. Dikurangi 1. Benar ya? Negatif ya tadi. Oke, kita punyanya ini. Berarti kita tinggal mencari representasi dari ini. Coba perhatikan. Dia tidak analitik kalau kita lihat ya. Oke, ini 1, ini 2. Oke. Pertama diminta untuk modulus Z kurang dari 1. Berarti di sini. Ada masalah ini sama ini? Tidak ada masalah ya? Benar ya? Kan nggak ikut satunya, setuju nggak? Apalagi 2 di luar sana, gitu ya. Berarti untuk modulus Z kurang dari 1, gitu ya, FZ kita ini analitik di sini. Berarti kita hanya punya Z min 1 ini, kita dapat tuliskan sebagai minus dari 1 min Z, gitu ya. Berarti ini minus dari Z pangkat N, gitu ya. Dan ketika analitik ya kita punya representasinya Taylor. Sisa yang tadi itu 0, gitu ya. Berarti ini satu lagi, Z minus 2, kita bisa tuliskan min 1 per 2 min Z, seperti tadi kita manipulasi, berarti ini minus 1 per 2 dikali dengan 1 per 1 min Z per 2. Nah, ingat ya, modulus Z per 2-nya kurang dari 1. Gitu ya. Dan ini sama saja dengan min setengah dikali Z per 2 pangkat N. Nah, jadi untuk modulus Z kurang dari 1 berlaku FZ itu akan sama dengan, berarti kita kurangkan lagi nih. 1 per Z min 2, berarti min setengah sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari Z per 2 pangkat N dikurangi dengan, ditambah berarti sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari Z pangkat N. Jadi yang bawah kurang yang atas. Jadi kita akan punya ini sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari 1 dikurangi dengan Z. Ini 1 per 2 pangkat N ya. Tambah ini, tambah 1 dikali Z pangkat N. Maka kita akan punya representasi
deret Lorentz-nya adalah deret Taylor sendiri karena dianalitik. Itu ada yang ingin tanyakan nggak sampai sini? Yang kedua, ditanya untuk modulus Z yang lebih dari 1 kurang dari 2. Lebih dari 1 kurang dari 2. Gimana untuk yang ini? Berarti kan kalau kita lihat ini modulus Z lebih dari 1. Gitu ya. Kita tahu bahwa kalau modulus Z lebih dari 1, 1/1 min Z tadi divergen, setuju? Ya, Bu. Iya, berarti kan kita bisa memanfaatkannya dengan 1 per modulus Z yang kurang dari 1. Tapi untuk modulus Z kurang dari 2 ini masih berlaku. Modulus Z per 2-nya kurang dari 1. Berarti uraian yang ini tetap, tetapi yang ini kita ubahnya, menuliskannya sebagai jadi yang 1/2 min Z-nya tetap gitu ya. Nggak masalah karena modulus Z per 2-nya masih kurang dari 1. Uraiannya ini. Gitu ya. Tetapi modulus Z lebih dari 1 udah nggak bisa lagi digunakan uraian deret 1/1 min Z tadi. Tapi kita bisa memanfaatkan 1 per Z min 1 sebagai minus 1/1 min Z, dan ini kita bisa tuliskan sebagai apa tadi sebelumnya? Minus 1 per Z dikali dengan 1 dikurang 1 per Z. Benar ya? Z. Ya. Benar ya? Z tambah 1. Benar ya? Benar? Nih? Atau yang minusnya di sini, minusnya itu juga gitu ya. Jadi kelihatan 1 per min Z tambah 1 kayak ini. Jadi ini tadi itu 1 minus 1. Berarti kita punyanya apa dari sini? 1 per min Z digantikan dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai tak hingga dari 1 per Z pangkat N. Dalam hal ini kita akan peroleh min, kita masukkan ya, Z pangkat N tambah 1. Oke, kita gabungkan ini. Yang ini dengan yang ini tadi. Maka representasi deret pangkatnya FZ itu sama dengan 1 per Z min 2, berarti 1 per Z min 2 tadi ini, gitu ya, min setengah, atau kalau kita kalikan bisa ya, min dari deret sampai ke hingga Z pangkat N per 2 pangkat N tambah 1, ini ya, sigma M sama dengan 0 sampai ke hingga negatif dari Z pangkat N per 2 pangkat N tambah 1, yang bawah dikurang ditambah dengan deret ini.
bisa kelihatan nih yang mana AM, yang mana BN nanti ya. Bagian pertama ini bagian yang BN sama B1. Dan nanti ini bisa dimanfaatkan untuk mencari integral dari fungsi. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga kalian bisa coba. Sekarang kalau untuk yang ketiga tadi yang diminta satu apa aja tadi? Nah, untuk yang ini kira-kira yang tetap yang mana? Modulus Z lebih dari 2 di sini. Atau beda semua? Beda semua? Gimana? Jelas ya? Benar nggak? Setuju? Ketika modulus Z lebih dari 2, kita yang ketiga ya, untuk modulus Z lebih dari 2, berarti udah nggak bisa gunakan 1/1 min Z lagi, gitu ya. Tapi tetap kalau kita tuliskan 1 per modulus Z ini akan kurang dari 1 pasti, gitu ya. Berarti kita bisa memanfaatkan ini dengan menuliskan tadi 1 per Z min 1 sebagai apa tadi 1 per Z dikali dengan 1 per 1 min 1 per Z gitu ya. Dan 1 per Z min 2 dapat dituliskan sebagai 1 per Z dikali 1 per 1 min 2 per. Nah, kita memanfaatkan ini. Tuliskan ya deret pangkatnya jadi seperti apa. Kelihatan udah. Berarti ini 1 per Z dikali dengan sampai ke hingga dari pangkat N 1 per Z 2 per N 2 per Z pangkat N. Kira-kira kita akan bunyi. Karena kita udah punya kan tadi yang super Z-nya. Ini saya gantiin dulu ya. Sama aja ya harusnya. Harusnya ini salah nggak ya? 1 per Z 1 dikurangi Z. Ada minusnya lagi ya, berarti ini harusnya tadi gini ya. Jadi mending langsung aja tadi 1 per Z min 1 tuliskan seperti ini. Ya, sampai sini gimana? Tentang deret lorentz bisa dibaca ya, dilihat nanti di sini mana contohnya ini. Ini fungsi yang ini titik singular D. Tidak analitiknya biasanya kita emang faktorkan dulu gitu ya. Kemudian ini kelihatan di Z sama dengan 0 sama plus minus I ada 3, berarti diminta mencari deret lorentz dari F di sini gitu ya. Nah, ya bukan anulus juga ya, bolongnya di 1 titik itu di 0. Nah, kemudian memanfaatkan deret pangkat ini gitu ya, kan kurang dari 1 ya, jadi tidak masalah di I sama min I gitu, yang masalahnya hanya di 0 gitu ya. Berarti untuk yang 1 per 1 plus Z kuadrat ini masih sama, gantikan peran Z dengan min Z gitu ya, kemudian kalikan dengan super Z gitu aja kan. Oke, jadi diperoleh
Kira-kira seperti itu. Ini kan sudah bentuknya seperti ini, udah nggak usah diubah lagi, udah bentuk 1/z pangkat 1 ya. Yang diubah mah hanya perulang. Jadi dia analitik. Maka yang ada hanya pangkat positif plus 1 biji pangkat yang negatif. Pangkat negatif itu maksudnya Z pangkat -1, kira-kira seperti itu. Jelas di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Komentar? Ini juga FZ sama dengan Z tambah 1 dibagi Z minus 1. Z tambah 1-nya kan udah nih. Berarti tinggal Z minus 1-nya aja. Gitu. Jangan kalian cari lagi Z tambah 1-nya jadi deret pangkat seperti apa. Itu udah kan 1 plus Z. Gitu ya. Tinggal yang 1 per Z minus 1. Kan titik singularnya di 1. Sekarang diminta ya pastinya analitik dikurang dari 1 dan lebih dari 1 di masing-masing domain ini. Kita mau cek representasi di sini sama di sini. Berarti untuk yang di D1 begitu ya. Taylor biasa gitu ya. 1/1 min Z. Ini ada negatifnya, berarti tinggal gantikan Z ada negatifnya, dapat kita deretnya seperti apa. Tetapi untuk yang modulus Z lebih dari 1, kita memanfaatkan 1 per modulus Z yang kurang dari 1. Nah, kira-kira RZ-nya jadi seperti apa? Terus tuliskan. Maka kita akan punya deret pangkatnya seperti ini. Bisa ya kalian coba lagi. Ini yang tadi sudah saya bahas, gitu ya. E pangkat 1/Z, gitu ya. Dari E pangkat ini juga tidak masalah, gitu ya. Karena dia tadi untuk Z yang lebih dari 0, gitu ya. Tetap modulus Z-nya berhingga, gitu kan. Nah, ini yang tadi coba cari. Oke. Sampai sini kalian bisa coba latihan dari soal-soal di buku, gitu ya. Bisa memanfaatkannya kira-kira seperti apa. Sampai sini bab deret. Kita coba lihat. Dan coba latihan. Dari deret Lorentz aja. Buktinya tolong dilihat kembali ya. Itu memanfaatkan integral Cauchy. Contoh-contoh juga banyak di buku, bisa dicoba. Kita coba lihat nih. Nah, kalau seperti ini. Pertanyaan nomor 1. Tentukan gitu ya. Deret Lorentz dari fungsi FZ yang seperti ini. Gimana nih? Okta? Nomor 1 gimana nih? FZ sama dengan Z kuadrat dikali sin 1 per Z kuadrat. Untuk ya ini, modulus Z lebih dari 0. Tadi kalau sin himpunan kekonvergenannya deret Maclaurin-nya di mana? Ada yang tadi sin. Himpunan kekonvergenannya sin Z aja. Gimana sin Z? Tadi deret pangkatnya jadi apa? Sigma sampai terhingga dari
Ada ingat? Oke, kita lihat. Min 1 pangkat Apa? N, Min 1 pangkat N. Z Apa pangkat lagi? 2N plus 1, Dibagi dengan 2N plus 1 faktorial. Oke, ini jangan lupa ya. Ini sama persis dengan yang di real. Kalau Z-nya real gitu ya, yang ada tuh cuma yang suku-suku ganjil gitu. Oke, ini berlaku untuk modul Z yang berapa kemarin? Kayak tadi. Kita nuruninnya dari eksponensial, benar nggak? Dan himpunan kekonvergenan dari E pangkat Z tadi seluruh bidang kompleks kan? Ini juga sama kan? Benar Khalil? Benar. Berarti masalah di sini domain ini modulus Z lebih dari 0 pastinya berhingga juga kan modulusnya? Iya. Ya, berarti kita hanya perlu menggantikan Z-nya jadi seper Z kuadrat. iya, Z-nya dengan 1/Z². Berarti kita bisa tuliskan ini sebagai Z kuadrat dikali deret dari per 2 pangkat N plus 1 faktorial dikali dengan berapa jadinya? 1 per Z pangkat 4N plus 2. Oke. Kemudian kita kalikan dengan Z kuadrat, ini hilang ya jadinya. Benar nggak? Jadi sigma N sama dengan 0 sampai tadinya dari min 1 pangkat N per 2N plus 1 faktorial dikali 1 per Z pangkat 4N. Nah ini ada tambah satunya karena di sini mulai dari 1 ya. Sama ya ini. Oke, substitusi aja N yang 0 kita akan peroleh 1 di sini ya. 1 ditambah ini. Masih bingung atau gimana ini? Boleh-boleh ngomong aja gimana? Yang lain? Ya, aku masih berpikir. Iya, oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil dilihat contoh-contoh yang tadi. Jadi penting sekali kalau kita melihat mencari deret Laurent tadi. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, deret Laurent tadi itu ada 2 deret gitu ya. Satu bagian yang Z min Z0 pangkat N positif atau 0 gitu ya. Satu yang negatif nih. Dan kalau ternyata dia analitik bagian negatif itu kalian bisa periksa itu akan semua 0. Gitu ya. Maka kita hanya punya bagian positif, di mana bagian positif itu adalah deret Taylor. Itu intinya ya. Dan kalau kita misalkan langsung ditanya pertanyaannya biasanya kadang suka langsung deret Laurent gitu. Ini udah langsung periksa dulu sekarang gitu ya. Kita tidak analitiknya di mana nih begitu ya. Sekarang di Z sama dengan 0 begitu ya. Untuk fungsi FZ ini. Oke, kita udah tandai dia tidak analitik di Z sama dengan 0. Berarti kita kalau kita lihat begini gitu ya. Ini kan bolong tadi ya. Di sini dia tidak analitik, berarti di domain yang seperti ini kalau seluruhnya ikut gitu ya, itu kan nggak analitik, maka kita nggak bisa langsung gitu ya gantikan ke deret yang awal gitu ya. Langsung cari deret Taylor-nya gitu ya. Tapi kita bisa memanfaatkan gitu ya dengan melihat deret pangkat yang sudah kita punya ini, kalau perlu ini Taylor sekaligus Laurent ya. Bisa dicek untuk yang negatifnya itu 0 gitu ya. Koefisien BN-nya kalau kalian mau hitung itu akan 0 semua gitu ya. Maka kita punya ini. Dan ini konvergen untuk modulus Z yang berhingga. Ditanya di sini modulus Z yang lebih dari 0 gitu ya. Ya udah pasti lebih dari 0 berhingga. Kalau ini kan masuk nih ya Z-nya beda kan antara di sini dan di sini. Z negatif kalau modulus Z lebih dari 0 gitu ya, bisa dilihat Z yang seperti apa, ini juga yang seperti apa. Masih memenuhi, maka kita bisa gantikan peran dari deret
pangkat yang sebelumnya dari sin Z dengan seperset. Kalau tidak bisa, seperti yang tadi kan, 1/1 min Z ditanya deret pangkatnya di modulus Z lebih dari 1. Sedangkan deret pangkat yang kita punya representasi ini untuk modulus Z kurang dari 1. Di sini dia divergen. Tapi punya nggak masih representasi deret pangkat untuk di sini? Ibaratnya seperti itu yang kita pelajari di Lorentz. Oh, punya. Kalau ini lebih dari 1, berarti kita punya ini yang kurang dari 1. Oh, berarti memanipulasi ini menjadi apa tadi? 1/1 Z, 1 min 1 Z. Nah, gitu ya. Kita tuliskan ini kembali menjadi bentuk seperti ini. Ada minusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang ini jadi memenuhi gitu ya untuk modulus 1/Z-nya yang kurang dari 1. Boleh gantikan ke sini gitu. Karena kita emang beneran tidak mencari koefisien dengan mengintegralkan ya, gitu ya. Cari A1 B1. Tapi nanti kalau yang terkait itu biasanya ditanyanya dibalik gitu ya. Udah nggak jadi soal. Ini sulit ya. Beda. Kira-kira seperti yang tadi lah kalau ditanya koefisien. Nah, ini punya representasi. Jadi tetap punya representasi deret pangkat dari 1/1 min Z, tapi untuk Z negatif. Kelihatan ya nanti ya, pangkat negatif. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Tolong dilihat kembali, coba dilihat contoh-contohnya gitu ya. Ini aja latihan. Ini ya pasti jadi latihan juga ya nanti di tutorial, tapi kalian bisa coba nulisin sendiri gitu ya. Nah, ini tadi seperti yang tadi. Gitu ya. Ada negatifnya, bedanya dengan yang tadi. Bisa coba dikerjakan. Kira-kira seperti apa deretnya. Jadi representasi deret pangkatnya tergantung dari domainnya seperti apa gitu ya. Tinggal melihat, tapi tetap ya domain D1, D2, D3 itu FZ-nya pastinya harusnya analitik, tapi tinggal dilihat punya representasi deret pangkat dia di situ gitu ya, atau deret Taylor dari yang sebelumnya, kira-kira seperti itu. Kalau tidak punya, ya kita manfaatkan, ubah gitu ya. Tadi kalau Z-nya lebih dari 1, berarti seper-Z kurang dari 1. Jadi punya representasi, ibaratnya gitu yang kita lakukan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan lagi untuk komentar? Kalau tidak ada, saya cukupkan, mungkin pusing sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Maaf, mau tanya. Ya. Untuk kuis hari Sabtu udah ada jamnya belum ya, Bu? Belum ya, sementara jam 9 sih masih. Kenapa ada yang lain? Oh enggak, mau memastikan